Salam kenal dari kami, kanak-kanak pengarap bembek dari Lombok Timur. Namaku Firman. Kalau mereka ini 3 sahabat baikku. Setiap pulang sekolah, kami punya tugas mengarat atau menggembala kambing. Ayo, makan yang banyak, Mbak, biar cepat gemuk. Beruntungnya persediaan rumput di sini melimpah. Selalu tumbuh subur sepanjang tahun. Jadi tidak perlu capek-capek kan mengangkut rumput dari tempat yang jauh. Mantap! Tapi memelihara bembek tidak semudah kelihatannya loh teman. Apalagi kalau jumlahnya sampai ratusan. Ini dia 3 tips memelihara kambing ala si Bolang. Yang pertama, jaga kesehatan kambing. Kudis adalah penyakit yang paling sering diderita oleh hewan ternak seperti kambing, sapi, dan domba. Penyakit kulit ini bisa dicegah dengan selalu memperhatikan kebersihannya. Untuk kambing, salah satu caranya yaitu dengan rutin memotong bulu. Karena dengan bulu yang bersih, sumber penyakit ini akan menjauh. Kedua, pakan yang berkualitas. Daun ketujur atau daun turi sangat baik untuk makanan kambing. Karena di dalamnya terkandung protein dan energi yang tinggi, sehingga membuat kambing cepat gemuk. Tidak hanya itu, kambing juga sangat membutuhkan daun ketujur pada masa kehamilan dan menyusui. Karena pada masa itu, induk kambing harus dalam kondisi yang prima. Nah, yang ketiga, membina kedekatan dengan si kambing. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk membina kedekatan, kami juga harus mengenal mereka satu persatu. Caranya dengan memberikan tanda, seperti misalnya kalung atau kerotong. Bentuk, ukuran, dan suara dari kerotong ini akan menjadi identitas mereka. Bahkan kami juga menamai mereka. Nah, teman di rumah mau kenal nama kambing kesayangan kami? Halo batur-batur, ya perkenalan bebek maniaran lincah. Nih. Halo batur-batur, perkenalan bebek saniara macel. Lupa. Halo batur-batur, ya perkenalan bebek karamones. Waktinaan lonceng seke baru batur-batur, ni bembek karam minger peperanan minger saya gak belen doang bembek salek tenai. Teman, kami tinggal di pesisir Lombok Timur, tepatnya di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tak hanya padang rumput yang luas, desaku juga memiliki bentang garis pantai yang sangat indah. Sebagai masyarakat nelayan, banyak aktivitas laut yang biasa kami lakukan. Mulai dari mencari ikan, bersampan, dan mengurus keramba. Selamat datang di Teluk Ekas, perairan lain yang menjadi pusat kegiatan keramba di desaku. Di sini ada banyak sekali keramba yang dipergunakan sebagai tempat budidaya lobster. Ayo kawan, dayung terus! Kami sedang menuju keramba milik Tuak Arsat. Karena hari ini Tuak atau pamanku sedang sibuk mensortir lobster untuk dipanen. Tak mau ketinggalan, kami akan ikut membantu. Wah, watang kan nyoter tiap. Nani mulai nih. Yak tulung aman no. Meh, tulung keluwe. Ane batur tulung tua jul ane. Asik, ayo kawan bagi-bagi tugas. Teman, keramba ini menjadi tempat pembesaran lobster. Ada lobster pasir dan ada jenis lobster mutiara. Perlu waktu antara 4 sampai 7 bulan sampai lobster bisa dipanen. Tergantung dari ukuran benih di awal pemeliharaan.
Karena hanya lobster dengan berat minimal 5 ons yang bisa dipanen untuk jual. Jika kurang dari itu, ya dikembalikan ke keramba lagi deh. Pamanku bilang kegiatan budidaya lobster sudah ada sejak lama. Kondisi air dan cuaca yang baik membuat udang-udangan bersungut panjang ini bisa berkembang. Ditambah dengan cara perawatan yang sederhana. Jadi tak heran, sekarang budidaya lobster menjadi salah satu sumber mata pencarian terbesar warga. Bang, ni mah luwe wah jauh ulek wah. Para aku panen langsung. Gebeng keni tua, keluwe. Iya wah jauh be ulek alah. Angkat luwe lalu. Terima kasih menurut Ah, nih. Ente batur tu lente. Ente. Asik, pas banget nih. Bisa untuk lauk makan siang hari ini. Teman, nenekku sudah menyiapkan bumbu untuk menu makan siang kami hari ini. Oh iya kak, kau boleh beli. Jangan nih. Lamu nak goreng ya nani ini berembi ya rasa nani ini. Oh iya. Bahan utamanya tentu saja lobster. Sebelum diolah bersama dengan bumbu, lobster lebih dulu akan kami rebus supaya lebih mudah saat memisahkan antara daging dan cangkangnya. Kita masak nih kakak nih. Angkat ini. Masak ini. Nih, wah nih. Selain daging lobster, bahan lain yang sedang kami siapkan adalah parutan kelapa dan bumbu halus. Untuk urusan bumbu, nenekku jagonya. Karena salah satu rahasia kenikmatan rasa makanan terletak pada takaran bumbu yang tepat. Nah, teman di rumah sudah bisa tebak belum? Kami mau masak apa ya? 100 poin untuk yang menjawab sate pusut. Mantap! Berbeda dengan sate ayam atau sate kambing, sate pusut memakai bahan utama daging ikan. Tapi kali ini mau buat yang sedikit berbeda. Yap, sate pusut dari daging lobster. Pasti enak banget. Tangkah luke udang setian. Tamu ne wahang kah luke jam maju ang tejo keten ya taduke. Caranya dengan membuat adonan dari campuran bumbu dan bahan. Mulai dari potong daun bawang, kemudian campur dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, tambahkan tepung, parutan kelapa, dan telur ayam. Nah, ini dia yang tidak boleh ketinggalan. Daging lobster. Langsung campur sampai merata ya. Nah, kalau sudah rapi tusukan satenya, tinggal dipanggang deh. Kami menggunakan gedebok batang pisang. Cara seperti ini membuat kami tidak harus terlalu dekat dengan sumber api. Jadi sate bisa matang, tapi kami tidak kepanasan. Setelah 15 menit, satenya berubah menjadi kuning kecoklatan. Pas nih matangnya. Ini dia teman, sate pusut daging lobster. Salah satu menu tradisional Lombok yang rasanya maik. Selamat makan. Duh, enak banget. Apalagi dinikmati bersama dengan opak dan pelecing kangkung. Bumbu satenya pas, daging lobsternya juga berasa banget. Jadi pengen nambah lagi nih. Boleh ya kak? Lang, masih sate nih? Masih yang lagu angkat hijau bembek dia. Milu gede. Au ani tokon menuju anet dia. Astaga, Joy. Punya ide dari mana sih? Teman, setelah ini kami akan lanjut berpetualang bersama Simones. Iya, Simones, kambing kesayangan Joy. Tuh, apa jadinya ya?
lanjut ngebolang yuk. Kali ini kami sedang bersiap untuk mencari ranten. Lang, atasku. Lang, atasku. Lang, milu lang. Beli milu. Nih, nomor ranten. Angkat ju bembi. Pria berkaca dengan. Rebutan dua. Itu menteh. Joy, ada-ada aja sih kamu. Mones pakai dibawa segala. Tapi apa boleh buat, aku tidak bisa menghalanginya. Yuk kawan, dayung terus sampannya. Astaga, kakak dalam bahaya. Ayo Joy, bantuin. Waduh, air dalam sampan ini harus segera dikuras. Kalau tidak, sampan bisa tenggelam. Nah, syukurlah sampan sudah berhasil kami selamatkan. Nak kering mah sampan ni. Watak gak? Kamu nak kering jatuh betul tahu bau rantai. Ini jauh-jauh lalu. Awak ni kak ente nanti tu ente. Teman, ranten adalah sejenis rumput laut yang hidup liar di dasar air. Biasanya dia tumbuh di antara lamun. Untuk memilihnya saat masih di dalam air memang tidak mudah. Mau tidak mau, kami harus mencabutnya bersama dengan lamun. Itu sebabnya banyak orang yang mengambil ranten saat air laut sedang surut. Sayangnya, kami tidak punya banyak waktu. Kakak butuh ranten ini segera untuk membuat kue. Maka ni rantai kak. Apa ni dia rantai ni? Ada rantai ni. Tak dulu ada ni. Dia rantai. Masuk keluar. Jika lebih diamati, bentuk ranten sangat berbeda dengan lamun. Permukaan ranten lebih kasar, kalau lamun mirip lembaran daun. Dan warnanya lebih hijau daripada lamun. Sepertinya kakak sudah berhasil mengumpulkan banyak ranten tuh. Ente lah mana boleh mau kita langsung tulen ente. Wih, mantap. Asyik, tugas pertama sudah selesai. Saatnya pulang. Waduh, ada yang tidak beres dengan sampan kami. Lu bocor je geni. Apa geni kan bocor? Bocor. Punya lemben ni. Mbe, tante nani. Mbe nu nani ela. Teman, bagaimana ini? Kami kehilangan jejak si Mones. Bisa jadi ini gara-gara sampan kami yang bocor. Astagfirullahaladzim. Ente tule bente. Ante tule bente. Ada tol rantai ni dah ni. Ente. Sebagai masyarakat pesisir, kami punya banyak cara untuk merawat sampan, seperti yang sedang Paman lakukan. Permukaan bawah sampan adalah salah satu bagian yang terpenting. Jika tidak dirawat secara rutin, bagian kayu yang sering terendam air ini akan ditumbuhi lumut dan teritip. Akibatnya, kayu akan lapuk dan sampan jadi mudah bocor. Lumut yang menempel pada sampan bisa dihilangkan dengan cara dibakar, karena api akan membuatnya kering dan mati. Selain itu, sampan juga harus sering dibawa ke darat, karena kondisi kayu yang kering akan menghambat pertumbuhan lumut. Terima kasih Paman. Setelah ini, kami pasti akan lebih rajin merawat sampan kami. Teman, kami belum bisa melanjutkan misi mencari si Mones, karena kakak meminta kami untuk membantunya membuat kue berbahan ranten. Namanya kue pengen ranten. Kue ini harus segera jadi, karena akan kami sajikan di acara gotong royong. Biar cepat matang, kami sengaja berbagi tugas. Aku dan kakak membantu nenek menyiapkan bahan adonan.
Sedangkan Joy dan Parman bertugas menyiapkan santan dan gula merah. Kata nenek, ada 2 jenis kue pangan yang akan kami buat. Satu kue pangan dari bahan ranten dan satu lagi kue pangan dari bahan gula merah. Khusus untuk kue pangan berbahan ranten, adonan kami buat sebelum direbus, yaitu dengan mencampurkan tepung, ranten yang sudah ditumbuk, dan gula pasir. Aduk sampai semua bahan tercampur merata. Yuk kawan, saatnya mulai memasak. Pertama, rebus santan. Pastikan api menyala bagus, jadi tidak perlu waktu lama untuk mendidih. Selanjutnya, masukkan adonan dari campuran tepung, ranten, dan gula pasir. Aduk-aduk deh sampai rata. Wah nih. Lang, kalau nari tian tati bitang gula beak seno, no janji tepung no. Lapu ngapu. Gula beak non rang julu alo. Kue pangan rasa gula merah dibuat dari bahan santan, tepung, dan gula merah. Kedua bahan dimasak bersama santan yang sudah mendidih dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya aduk terus sampai adonan mengental. Teman, kue pangan biasanya dibuat pada saat ada acara besar. Misalnya pada pesta pernikahan dan pesta adat. Tapi tidak jarang kue pangan hadir dalam kegiatan gotong royong. Kue bercita rasa legit ini menjadi teman yang baik saat menikmati kopi atau teh. Salah satu yang membedakannya dengan kue lain adalah bentuk dan cara mengemasnya. Kue pangan dibungkus menggunakan klobot jagung dengan bentuk yang unik. Gimana teman? Keren kan? Teman, ini adalah alasan kenapa kami harus segera membantu kakak membuat kue. Rupanya Paman Juanda sudah mengundang beberapa tetangga untuk membantunya memperbaiki atap pondok. Wah, jauhan pangeranten nih. Ane bolang boleh berjulutan ane. Ane tulung dengan merata berjulut dia. Ane Joy kalau kita. Berbeda dengan bangunan pondok di daerah lain, di kampung kami banyak pondok yang menggunakan atap berbahan alang-alang. Sayangnya, atap seperti ini hanya bertahan kurang dari 4 tahun. Perawatannya dilakukan dengan mengganti atap yang lama dengan atap yang baru. Pamanku bilang, selain biayanya lebih murah, bahan atap jenis ini mudah didapat. Ayo teman, sedikit lagi nih. Semangat! Asik! Ini dia! Saatnya mencicipi kue pangan ranten buatan kami. Lelah bergotong royong, saat yang paling ditunggu adalah istirahat dan makan bersama. Wah! Rasa manisnya membuat badan seketika kembali semangat. Enak banget! Yuk, bukan kan nyari Renata. Nyari. Ya, hidup dulu ini ya. Lang, apa? Kamu mones nu? Tentu. Dua. Coy. Pakai bed mones. Aku selamat datang itu segera yang kacap. Oh. Dende girang jauh bembek rasa lain, kedek kah? Dengah. Lepas ya bareh ini ke batu nanti samangan dengan nah. Ane, mas lepas. Kalau lepas. Betul juga ya kata Paman. Kasihan si Mones kalau harus terpisah dengan induk dan rombongannya. Kalau ente bemben ini juga rombongan malah teh dengan pria. Alhamdulillah lu jaga tahun Joy. Lang, senang juga kaca batur-batur dan ini. Teman,
Sama seperti kami, Mones pasti lebih senang kalau bisa bermain dengan teman-temannya. Meskipun Joy sangat sayang dengan si Mones, tapi jangan sampai membuatnya terpisah dengan rombongannya. Teman di rumah, setuju kan? Sampai di sini dulu cerita kami dari pesisir Lombok Timur. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Tak terasa tahun demi tahun berlalu. Banyak kisah seru, haru, hingga cinta yang berlabuh. Kadang kita bahagia, kadang terasa jenuh. Namun semangat kita tetap teguh. Semakin erat menyatu, semakin tangguh. 2 dekade Trans 7, 2 dekade Transmedia.